Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas D semester 5 Institut Agama Islam Negeri Kendari. Hari ini saya akan membawakan materi yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala pada pelajaran kelas 6 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan ketua kelasnya untuk membaca doa belajar. Oke, untuk itu Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Kenapa Nina? Sakit? Ya, semoga Nina dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya sehat kan? Dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, adik-adik sekalian, kita masuk ke pengertian qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua makhluk termasuk manusia. Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan setiap makhluk tersebut. Berapa umurnya, bagaimana rezekinya, kapan matinya, dan siapa jodohnya. Adik-adik sekalian, umat Islam wajib meyakini terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala karena merupakan rukun iman yang keenam. Apakah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Untuk menjawabnya, kalian setiap hari pasti berhubungan dengan waktu, bukan? Ya, waktu ada yang sudah kalian lewati dan ada yang belum kalian lewati. Waktu yang kalian sudah lewatkan, pasti kalian tahu apa yang terjadi. Dan waktu yang akan kalian lewati, pasti kalian tidak tahu. Dan hanya Allah yang maha tahu. Adik-adik sekalian, segala sesuatu yang belum terjadi dan berkaitan dengan kalian itu namanya qada. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan yang sudah terjadi dinamakan qadar. Qada dan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan makhluk yang telah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya alam semesta. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi dan tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu. Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dilengkapi dengan naluri, sifat-sifat dan fungsi masing-masing dalam hidup. Quran Surat Furqan ayat 2. Adik-adik, kita masuk ke materi kedua yaitu perbedaan antara qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian cermati, antara qada dan qadar itu berbeda walaupun sama-sama ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Perbedaan itu adalah kalau qada segala sesuatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang masih dalam tulisan suratan takdir karena belum ada yang terjadi. Sedangkan qada adalah bersifat sangat rahasia, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, nasib manusia yang akan datang. Sedangkan qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang sudah terjadi, sehingga manusia sudah mengetahuinya, seperti waktu yang berlalu, baik yang menyenangkan atau menyedihkan. Sekalian, semua yang telah terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk tidak ada selembar daun yang lepas dari tangkainya kecuali kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala dan pada dasarnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah qada dan qadar dalam kehidupan manusia lazim disebut takdir. Dan apabila dilihat pengaruh usaha manusia, takdir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu takdir muallaq dan takdir mubram. Dan bagaimana perbedaannya? Takdir muallaq dan takdir mubram. Takdir muallaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia, sedangkan
Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Contoh takdir mu'allaq, orang yang sakit dengan berobat menjadi sembuh, orang yang miskin bekerja keras menjadi kaya. Sedangkan contoh takdir mubram adalah jenis kelamin manusia, datangnya kematian. Adik-adik sekalian, kita masuk ke dalil tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, tahukah kamu, umat Islam wajib hukumnya untuk beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukumnya kafir apabila umat Islam tidak beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasar perintahnya, yang pertama, Allah menciptakan berdasarkan qadar yang terdapat dalam surah Al-Qamar ayat 45, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut qadar yang telah ditentukan. Quran surat Al-Qamar ayat 49. Yang kedua adalah qada dan qadar telah tertulis di Lauhil Mahfuz yang terdapat pada surat Al-Hadid ayat 22, yang artinya tiada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Kita masuk ke manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kalian berpikir bahwa umat Islam yang beriman kepada qada dan qadar akan memperoleh manfaat yang sangat besar? Apa itu manfaatnya? Umat Islam yang meyakini terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala maka akan memperoleh manfaat. Yang pertama, mendorong semangat dan berusaha. Yang kedua, mendorong manusia ikhlas dan ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mendorong manusia senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, itulah materi tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah materi tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Silakan satu orang untuk menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Ya. Ya, bagus. Tepuk tangan. Oke. Adik-adik, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa pulang. Amin. Oke, demikian materi pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.